Aku udah duga, Aisyah. Kamu akan bicara seperti ini. Kamu mau laporin aku di pengadilan? Silakan. Asal kamu tahu ya, sekarang aku punya bukti yang kuat tentang perselingkuhan kamu. Aku punya video kalian berdua di apartemen. Betul kan? Aisyah tinggal sama saya dan keluarga saya. Bukan berdua sama Setia. Oh ya? Jadi sekarang Setia membiayai hidup kamu dan keluarga kamu ya? Untuk menutupi kebusukannya. Saya mau tanya sama kamu. Kamu dan keluarga kamu itu masih punya hati nggak sih? Istri saya selingkuh sama laki-laki lain, tapi kalian diem aja. Jaga mulut Anda! Jangan. Saya udah gak peduli sama kalian. Yang pasti Aisyah, bukti itu sangat kuat. Karena apa? Karena sekarang ada pasal tentang perzinahan. Dan kalian, kamu dan Setia, terbukti melakukan hal yang tidak pantas. Kalian berdua berzina. Mas! Dan pelakunya asal kamu tahu, akan dipenjara. Aku pastikan sama kamu. Kamu dan Setia akan mendekam di penjara. Dan secara otomatis, hak asuh Fadil akan jatuh ke tangan aku. Kalian kenapa diam aja? Ini rumah saya. Pergi dari sini. Ayo Aisyah. Mas. Aisyah. Aisyah. Tadi Akbar udah cerita semuanya lewat telepon. Makanya gue undang Pak Nafi kesini. Ya siapa tahu beliau bisa bantuin lo. Pak. Saya masih bisa dapetin Fadil kan, Pak? Mas Dimas gak mungkin ambil Fadil kan, Pak? Sejaga kan juga pengadilan memutuskan kalau hak asuh Fadil itu di saya, Pak, bukan di Mas Dimas. Saya bisa ambil Fadil lagi kan, Pak? Maaf Bu Aisyah. Posisi Bu Aisyah cukup sulit. Tadi Pak Setia sudah cerita semuanya, juga tentang penggerebekan yang dilakukan di apartemen ini. Dengan kondisi itu akan memberatkan posisi kalian, apalagi dengan adanya bukti video itu. Jadi apabila ibu mau melaporkan suami ibu ke pengadilan, dia akan membalas dengan memberikan bukti itu. Kalian bisa kena pasal perzinahan dan kalian bisa dipenjara. Dan mau nggak mau, si bayi terpaksa hak asuhnya diasuh oleh ayah kandungnya. Enggak.
Fadil! Fadil! Aisyah, 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 Aisyah. Aisyah sini. Aisyah. Buka kamarnya. Bi, apa Ma? Kamu tebak deh, Mama dapat kabar apa dari Titin? Dapat kabar apa? Bayinya Aisyah udah kembali ke tangannya Dimas. Maksud Mama bayi palsunya Aisyah? Tapi Dimas nggak tahu kalau bayi yang dia pegang itu palsu. Tugas kita sekarang tinggal satu, Bianca. Membuat bayi aslinya Dimas untuk secepatnya pergi ke neraka. Nyusul nenek Dina. Oke, Ma. Alhamdulillah nak, akhirnya papa bisa peluk kamu lagi. Ganteng sekali. Ngantuk ya? Natasha, dia harus tahu soal ini. Dia pasti senang kalau tahu anak aku udah kembali lagi ke sini. Ya, ya. Tuh. Ya halo Mas Dimas, ada apa Mas telepon malam-malam gini? Mas Dimas baik-baik aja kan? Saya mau ngabarin kamu, Natasha. Kabar yang sangat baik. Pasti kamu senang. Kamu tahu, sekarang saya lagi peluk anak saya lagi. Ya ampun, syukurlah Mas Dimas. Saya turut senang dengarnya. Akhirnya perjuangan Mas Dimas selama ini terbayarkan. Gak sia-sia lagi Mas. Iya, Natasha. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sedikit khawatir. Saya masih takut ada seseorang yang merebut kembali anak saya. Apalagi kalau saya nggak ada di rumah. Natasha, apa saya boleh minta tolong sama kamu? Tentu aja Mas. Apapun kalau saya memang bisa lakukan, saya pasti akan bantuin Mas Dimas. Apa kamu berkenan untuk tinggal di sini beberapa hari? Boleh Mas, tentu aja boleh. Kalau gitu berarti besok saya kesana ya. Terima kasih ya, Natasha. Sekali lagi terima kasih. Halo Kak Trisha. Kak Trisha kok nangis? Kenapa Kak? Ada masalah apa? Kak Trisha cerita sama aku Kak. Kenapa? Dimas. Dia mau menjauh dari aku. Dan aku dengar katanya dia mau nikah sama perempuan lain.
Ya ampun Kak. Kak Trisha ngapain sih mikirin apalagi nangisin cowok kayak gitu? Udahlah Kak, lebih baik sekarang Kak Trisha tuh fokus sama kuliah, fokus sama hal yang lebih penting Kak, daripada mikirin cowok kayak gitu. Kok handphonenya mati? Aduh, mati lagi. Kak Trisha kenapa? Itu jenazah kakak Mbak. Enggak, itu nggak mungkin kakak saya, Mas. Nggak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ini bukan Kak Trisha. Kak Trisha. Kak Trisha. Kak Trisha bangun Kak. Bangun, jangan tinggalin Natasha, bangun Kak. Gak boleh tinggalin Natasha, bangun Kak. Natasha. Trisa bunuh diri. Natasha, kita nemuin foto ini di tangannya Trisa. Itu kan fotonya Dimas. Jangan-jangan Tirsa patah hati lihat Dimas mau nikah sama perempuan lain, makanya dia bunuh diri. Jadi gara-gara laki-laki ini, kakakku sampai hancur seperti ini. Dimas, aku bersumpah atas nama Kak Trisha. Suatu hari nanti, aku pasti akan balas perbuatan kamu. Aku akan hancurkan hati kamu. Sampai kamu gak ingin hidup lagi. Dan aku akan obrak-abrik hidup kamu. Seperti kamu udah obrak-abrik hidup kakakku. Gimana, Bu? Ibu udah kasih obat. Alhamdulillah dia udah tidur. Tapi yang nggak tahu kalau besok pagi dia bangun, terus ingat masalah ini lagi. Dia pasti sedih.
dan hancur hatinya. Nak Setia, ibu kok khawatir ya? Bu, mendingan kita harus jagain Aisyah baik-baik. Aku takut dia berbuat yang enggak, Bu. Iya, lo bener. Kita harus cari cara supaya besok Aisyah tuh bisa happy lagi. Nak Setia, tapi ibu kok nggak yakin ya. Masalahnya menghibur seorang ibu yang kehilangan anak itu nggak gampang. Karena kesedihan pasti masih mendalam di hatinya. Alhamdulillah, buah hatinya papa, anak papa yang paling ganteng. Akhirnya kita bisa bersatu lagi. Kamu tenang aja ya, papa akan jaga kamu. Lagian kalau nggak ada kamu, papa kesepian. Ganteng. Wah, ada dede bayi baru. Bayi siapa itu, Pak? Ini kenalin, adik kamu. Adik Karisa, Pak. Iya. Jadi, dia akan tinggal di sini terus kan, Pak? Iya, sayang. Yeay, Karisa punya adik bayi. Karisa seneng banget, Pak. Halo, dede bayi. Aku kakak Karisa. Adik kakak yang ganteng, aku ada kakakmu. Nanti kita jalan-jalan ya ke taman, ke mall. Nanti kakak Karisa beliin kamu baju, celana, sepatu, mainan. Pokoknya semuanya deh. Kamu beliin itu semua uang dari mana? Minta uang sama papa. Bisa aja kamu.